Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, semoga saudara sekalian dalam keadaan sehat hari ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Daniel 9 ayat yang ke-9. Demikian isinya. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia. Demikianlah firman Tuhan. Sobat Kairos yang terkasih, pasal 9 ini merupakan doa Daniel. Pada waktu itu, bangsa Babilonia yang menjajah Israel selama 70 tahun telah ditaklukkan oleh bangsa Persia. Pada waktu Darius memimpin Persia, dia mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, dan 3 pejabat tinggi membawahi mereka. Salah satu dari yang ketiga ini adalah Daniel. Daniel adalah orang yang takut Tuhan, saleh, cerdas, penuh roh Tuhan, setia, teliti dalam pekerjaan, dan berhikmat. Dia mencari cara untuk membawa kembali bangsa Israel kembali ke kampung halaman mereka. Untuk itu, dia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Daniel, dia mengaku dosa bahwa mereka dibuang karena telah berbuat dosa dan salah, berlaku fasik dan memberontak, menyimpang dari perintah dan peraturan Tuhan. Kami tidak taat kepada hamba-hambamu dan para nabi. Bisa kita lihat di ayat 5 dan ayat 6. Dia juga mengaku dalam iman bahwa hanya dalam Tuhanlah mereka dapat hidup dan dipulihkan. Pada Tuhan ada kesayangan dan keampunan. Dia memohon pengasihanan dari Tuhan. Dia memohon agar murkanya berlalu dari Yerusalem. Doa Daniel dijawab Tuhan. Malaikat Gabriel diutus Tuhan langsung untuk menyampaikan firman-Nya kepada Daniel. Tuhan akan memulihkan bangsa Israel. Sobat Kairos yang terkasih, apa yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari teks ini? Pertama, bawalah dalam doa setiap situasi, keadaan, pergumulan, dan permasalahan yang tengah kita hadapi. Daniel sangat mempergumulkan kehidupan bangsa Israel yang menderita saat dijajah dan terbuang dari hadapan Tuhan. Mereka sangat membutuhkan pengasihan Tuhan untuk dibaharui dan dipulihkan keadaan mereka. Dari keberadaan mereka sendiri, hal itu sangat tidak memungkinkan untuk kembali pulih. Untuk itu, dia memohon kepada Tuhan dan disampaikannya dalam doa. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan pengasihanan dari Tuhan Allah. Selain pengampunan dosa, terkadang banyak hal yang tidak kita mengerti, banyak situasi yang tidak bisa kita ubah, banyak kuasa yang tidak bisa kita hadapi, tubuh kita yang terbatas, kekuatan kita yang terbatas, waktu kita yang terbatas. Untuk itu, sampaikanlah permohonan lewat doa-doa kita kepada Tuhan Allah yang mengasihi, menolong, dan memberkati kita. Yang kedua, pengasihan Tuhan melebihi murkanya. Pintu pengasihan Tuhan itu selalu terbuka buat siapapun yang percaya dan bertobat kepadanya. Pada Roma 5 ayat 2a disebutkan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Artinya, jalan masuk kita untuk beroleh kasih dan pengampunan Tuhan adalah iman kepada Yesus Kristus. Dan pada Ibrani 4 ayat 16 disebutkan, marilah kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Allah, supaya kita menerima kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dosa membuat kita menderita dan jauh dari kasih karunia Tuhan. Tapi beranilah untuk datang dalam doa-doa kita, seperti orang buta, perempuan yang pendarahan, dan banyak lagi mereka dengan berani dan dengan iman
datang kepada Tuhan Allah. Akhirnya, pengasihan Tuhan itu nyata memberikan sukacita bagi mereka. Tuhan memberkati. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!